Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Semoga kita masih bertahan dalam pengharapan, sekalipun ini waktu-waktu yang sangat menegangkan bagi kita. Ini adalah waktu-waktu di mana tubuh kita mengalami siklus yang sama seperti malam hari. Pada malam hari pukul 9 sampai tengah malam itu masa tubuh harus beristirahat. Dan siklus itu berulang pada pukul 10, 11, 12. Itu juga butuh istirahat bagi tubuh. Tapi biarlah kita tetap di dalam kasih Tuhan, amin. Sehingga kalaupun nanti ada yang tertidur dalam mendengarkan firman Tuhan, jangan dibanguni Bapak Ibu. Jangan dibangunkan. Karena memang terkadang kita sulit tidur di rumah, tapi di rumah Tuhan kita bisa tidur dengan sangat pulas. Pesan Amang Pendeta cuma satu, jangan sampai tidur selama-lamanya. Itu jadi hal yang merepotkan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, saya mau kita sama-sama melihat tema kita. Tema pada minggu ini adalah Tuhan pengharapan kita. Sama-sama kita katakan, Tuhan pengharapan kita. Saya mau kita mengatakan ini adalah sebagai sebuah pengakuan, seperti Yeremia yang mengaku tentang Tuhan dalam hidupnya. Jadi kita harus katakan itu kepada teman kita yang di samping kiri kanan. Tuhan pengharapan kita. Mari kita katakan, Tuhan pengharapan kita. Karena kita yang dimaksud di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak semua manusia bisa percaya kepada Tuhan, bahkan banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena itu bagi orang yang percaya Tuhan harus berkata, Tuhan pengharapan kita. Karena makna tema pengharapan ini itu punya aspek. Pengharapan itu punya aspek, di dalamnya ada aspek keyakinan, ada aspek kenyataan, dan ada aspek pengharapan. Bapak Ibu, kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana, dia punya aspek masa kini, masa lalu, dan masa depan. Itu pengharapan. Jadi kalau kita bicara pengharapan itu bicara tentang keyakinan, tentang pengharapan kita, dan tentang kenyataan yang kita sedang hidupi. Itulah pengharapan. Maka mari kita coba sama-sama untuk dengarkan firman Tuhan ini dari kitab Yeremia pasal yang ke-17. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Firman Tuhan ini akan kita baca secara bergantian. Kami mulai ayat yang ke-12, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, di bawah perikop yang ditetapkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yeremia dan dosa bangsanya yang keras hati. Dalam terjemahan baru yang kedua kami mulai. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di kitab, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber hayat hidup. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu.
Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu. Tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan. Tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka. Dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sepintas kalau kita mendengarkan ending atau akhir dari apa yang diungkapkan oleh Yeremia ini kepada Tuhan dalam doanya, seolah-olah ini doa orang yang frustasi, yang mau minta pembalasan supaya Tuhan lakukan pembalasan kepada orang-orang yang jahat itu. Kalau sekarang kita mendengarnya begitu, karena kita tidak tahu konteksnya. Tapi setiap firman Tuhan itu tidak lepas dari konteks. Firman Tuhan itu disampaikan, jadilah terang, jadilah cakrawala. Konteksnya ada, waktu itu masih gelap gulita, menutupi semua jagat raya. Diciptakan semua itu ada konteks firman disampaikan. Ketika umat Tuhan mau dibebaskan dari Mesir, Tuhan firmankan itu kepada nabinya, Musa. Ketika umat Tuhan mau dibebaskan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman lewat hukum Taurat, titah. Ada konteks di mana firman itu harus mendarat, harus diterima. Maka ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, apa konteksnya? Apa peristiwa, kondisi yang terjadi pada waktu itu? Ada, yaitu semua umat Tuhan dalam kerajaan yang sudah terpecah. Karena ini konteksnya kerajaan Israel sudah pecah. Ada di bagian utara 10 suku, ada di bagian selatan 2 suku. Di bagian selatan ini disebut kerajaan Yehuda, di bagian utara disebut Israel. 2 rajanya setelah Salomo, dan rajanya pun tidak takut Tuhan. Makanya akhirnya yang menanggung semua itu adalah bangsanya. Terjadi kekacauan, terjadi krisis. Jadi Bapak Ibu, dampak pertama dari umat Tuhan ketika umat meninggalkan Tuhan adalah mereka mengalami krisis. Itu yang terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi pada masa Yeremia. Coba perhatikan apa yang terjadi pada Adam dan Hawa. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, tidak lakukan perintah Tuhan, terjadi krisis, dosa yang berujung kepada maut. Maka itu yang digambarkan oleh Yeremia pada ayat yang ke-12. Maksud kami yang ke-13. Ya Tuhan pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Waktu itu kehidupan umat Tuhan dilanda krisis. Apa itu? Terjadi musim kering, terjadi berbagai kelaparan. Sehingga raja mereka menjadi raja yang mau bergantung kepada bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Karena orang Babel pada waktu itu, Turki sekarang, itu punya dewa yang terkenal namanya Asyera, dewa kesuburan. Jadi mereka merasa, kenapa bangsa Babel diberkati, kok kita tidak? Akhirnya rajanya kompromi, sembah itu keyakinan orang Babel. Ikutlah umatnya, dan umatnya juga hidup di dalam perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Itu sudah dialami oleh umat Tuhan. Dalam situasi itu, semua orang Yehuda saling menindas, saling melakukan perbuatan yang jahat. Kita bayangkan Bapak Ibu, apa yang membuat orang bisa saling bunuh-membunuh? Karena nggak ada makan. Coba buat orang kelaparan, maka bisa terjadi chaos. Jangankan gara-gara nggak ada beras, nggak ada gas, itu bisa ribut. Hanya persoalan gas.
itu bisa menjadi satu hal yang memicu dan memancing situasi-situasi krisis. Jadi kalau kita dulu bayangkan kenapa umat Tuhan ada dalam kondisi krisis, ini yang mereka tidak pahami, kenapa kita dilanda krisis. Yeremia mau bilang, itu terjadi karena engkau meninggalkan Tuhan, sumber air hidup. Jadi Tuhan itu mengizinkan krisis kepada mereka bukan karena Tuhan mau menghukum mereka supaya mereka bergantung kepada siapa sumber air hidup yang sesungguhnya. Ini persoalannya Bapak Ibu. Maka dari sini kita bisa belajar melihat situasi krisis yang terjadi pada waktu itu situasi yang mengerikan sekali. Bukan hanya persoalan ekonomi dan sosial. Persoalannya juga rajanya membebankan pajak yang besar. Kenapa? Karena raja harus bayar upeti kepada bangsa Babel. Supaya bangsa Babel kirim impor. Dari mana membayar itu? Upeti dinaikkan, pajak dinaikkan. Makin menderitalah umat Tuhan. Karena rajanya kompromi dengan Raja Babel. Padahal Tuhan tidak suka. Dan itu disampaikan dalam firman Tuhan melalui Yeremia. Kenapa mereka tidak percaya kepadaku? Dan yang paling fatal, bukan hanya raja, bukan hanya rakyat, tapi imam di bait Allah juga berbuat hal yang sama. Seolah-olah hukum Taurat, firman Tuhan itu hanya mau menyenangkan keluarga kerajaan, tapi tidak peduli dengan masyarakat atau umat Tuhan yang sudah menderita karena ketidakadilan. Dari mana kita tahu itu? Mari perhatikan ayat yang ke-11. Perhatikan Bapak Ibu. Saya mau baca bagi kita supaya kita tahu konteksnya pada waktu itu. Mengerikan sekali. Jadi kalau kita tidak tahu peristiwa yang digambarkan dalam kondisi itu, kita nggak mengerti kenapa Yeremia bilang pengharapan itu Tuhan. Tidak ada yang peduli dan tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang bersama-sama dengan dia. Semua juga ikut menyiksa dia. Dikatakan pada ayat yang ke-11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak telurnya. Demikianlah orang yang mengeruk kekayaan yang bukan haknya. Di pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Dan di akhir usianya ia hanyalah seorang bebal. Sampai begitu bahasa yang digambarkan bahwa ada orang mengambil hak yang bukan haknya. Seperti ayam di hutan mengerami yang bukan telurnya. Itu kondisi yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau kita bayangkan sekarang ini Amang Pendeta, situasi ekonomi sulit, Bapak Ibu, bukan hanya sekarang. Di sepanjang zaman kitab pengkhotbah sudah mengingatkan kita. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan datang pun yang akan terjadi, dulu sudah ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Semuanya sudah pernah terjadi. Karena itulah firman Tuhan ini mau disampaikan oleh Yeremia kepada umat Tuhan. Supaya umat Tuhan bisa mengerti situasi krisis yang terjadi. Maka bagaimana kita melihat firman Tuhan ini? Ada 3 hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada umatnya. Yang pertama, apakah kita masih percaya kepada Tuhan dalam segala hal kehidupan? Ini pertanyaan pertama Bapak Ibu. Masihkah kita percaya sama Tuhan? Ketika terjadi krisis. Ayo ibu-ibu. Molo adong na masa di hamu. Molo adong na hurang di ngolumuna. Masihkah kita percaya sama Tuhan? Percaya Amang? Apa bukti percayanya? Kan itu persoalannya. Percaya yang dimaksud oleh Yeremia adalah sekalipun banyak orang tidak berbuat yang benar, tapi kemuliaan Tuhan itu tetap shine. Seperti pujian anak PPR tadi. Tuhan bersinarlah dalam Roh Kudus-Mu. Maka Yeremia di tengah situasi yang sulit, ketidakadilan itu, bahkan dia disiksa, dia diintimidasi, tapi dia tetap bilang, Tuhan,
Engkaulah pengharapan. Wah, ini luar biasa. Maka tadi ketika anak-anak PPR menyanyikan lagu Shine Jesus Shine, itu bukti pengakuan Tuhan. Di berbagai kemelut dan situasi yang terjadi, bersinarlah engkau menguatkan aku, menyertai aku. Maka ini pesan dari Yeremia. Yang pertama bagi kita, masih percayakah kita sama Tuhan? Kalau masih percaya, itu harus kita buktikan dengan kita tetap mau mengakui Tuhan pengharapan kita. Yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan umat Tuhan tentang kesetiaan. Apakah umat Tuhan masih setia melakukan tugas pelayanan yang Tuhan berikan? Ternyata umat Tuhan pada waktu itu semuanya sudah menyimpang. Mereka tidak lagi melayani Tuhan, tapi mereka melayani Baal. Mereka menyembah dewa. Di zaman sekarang, kalau ada pergumulan, kalau ada tantangan, kalau ada kesulitan, masihkah kita tetap setia menyembah Tuhan? Atau pelan-pelan kita tidak lagi mau setia? Apa buktinya? Gak mau lagi kita melayani. Gak mau lagi kita mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan supaya Tuhan bersinar. Gak mau lagi kita ikut serta untuk melakukan apa yang Tuhan mau supaya umat Tuhan menjadi garam dan terang. Ini persoalan. Maka pada waktu itu Yeremia kenapa berani dan tetap kuat Bapak Ibu? Kenapa tetap setia? Karena dia ingat panggilannya. Yeremia dipanggil sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan ibunya Tuhan sudah memanggil Yeremia. Dia berkali-kali mau meninggalkan Tuhan, tapi dia tidak mampu untuk meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan begitu kuat di dalam dirinya. Maka itulah kesetiaan yang dimaksud Yeremia. Berapa kali kita menghadapi banyak tantangan. Berapa kali kita menghadapi banyak situasi-situasi, diingatkan kita, masihkah engkau mau melayani aku? Melakukan apa yang aku kehendaki? Melayani itu Bapak Ibu bukan hanya di gereja. Di tempat kerja, di warung, di rumah, dimanapun kita melakukan yang baik, yang benar, itu artinya kita setia dalam panggilan Tuhan. Inilah kesetiaan itu. Maka kesetiaan itu akan terlihat di akhir hidup. Bukan di tengah perjalanan. Di akhir hidup kesetiaan itu akan terlihat dalam pengakuan Tuhan, aku tetap setia sampai akhir hidupku. Ini rahasia yang diberikan oleh Paulus Bapak Ibu. Maka orang Kristen harus mengetahui rahasia ini, karena rahasia ini sudah diberikan kepada semua orang percaya dalam Kolose pasal yang kedua. Mari kita sama-sama buka kembali. Jadi kalau mau tahu bagaimana rahasia dari pengharapan kepada Tuhan, kita harus tahu bagaimana rahasia itu sudah diberikan. Kolose pasal yang pertama, itu tadi bacaan epistel kita, menjadi bacaan yang mengingatkan kita. Kita tidak akan bisa kuat menghadapi kesulitan hidup ini kalau kita tidak tahu rahasianya. Bahasa kerennya, kalau nggak kita tahu kunci suksesnya, kalau kita nggak tahu kunci keberhasilannya, maka kita nggak akan bisa berhasil menghadapi tantangan pergumulan. Makanya dikasih tahu rahasianya. Dikatakan oleh Paulus pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Saya mau kita bersama-sama membaca. Laki-laki ayat yang ke-25, perempuan ayat yang ke-26 sampai 29 bergantian. Dimulai dari laki-laki, Kolose 1 ayat 25, 23, ya. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan
betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita pergumulkan dalam kesetiaan kita? Kalau sudah tahu rahasianya, kita akan kuat. Kristus Yesus. Dialah sobat yang setia. Ibana do ale aleta nasumurung. Dunia ini akan berlalu. Manusia akan meninggalkan kita. Tapi ada satu sahabat, ada sobat yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Yesus Kristus. Karena itulah kenapa Yeremia mampu menghadapi situasi sulit. Paulus mampu menghadapi situasi sulit. Di tahun 2025, mampukah kita menghadapi itu? Inilah Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan Yesus. Kita diingatkan akan Paskah, maka ada Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa maut sekalipun. Namanya Yesus. Maka ini rahasianya. Jadi rahasia ini sudah sampai kepada kita, dan peganglah rahasia itu dengan setia kepada Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya tetap bisa setia, berserah, memohon kepada Tuhan? Apa cara kita memohon? Bisa berdoa, bisa bernyanyi, bisa memberikan penghiburan kepada orang lain, supaya orang lain dikuatkan. Ketika ada orang yang terluka, ada orang yang sakit, ada orang yang berduka, firman Tuhan itu mampu memberikan kekuatan. Doa mampu untuk menguatkan. Doa mampu untuk menyembuhkan. Maka inilah yang penting untuk diimani oleh orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ahapena masa di ngolum, ingatlah ada satu sobat yang setia. Yesus Kristus, dialah pengharapan kita. Karena itu, nyanyian tadi mengingatkan kita bagaimana Tuhan itu menjadi pengharapan kita. Tuhan itulah yang menuntun kita untuk bisa berjalan, karena kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan. Bang Jos, mari kita nyanyikan lagu ini, karena ini nyanyian yang mengingatkan pengharapan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan dari PKJ 241, tak ku tahu kan hari esok. Ini menjadi satu bukti bahwa hanya Tuhanlah pengharapan yang dapat memegang tangan orang percaya. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, mengakhiri renungan ini, supaya kita semakin paham rahasia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalau nyanyian ini mengingatkan banyak hal yang tak kita pahami, tapi firman Tuhan memberikan kita pemahaman yang baru untuk penuh pengharapan. Kita nyanyikan nyanyian ini, ayat yang pertama saja. Jangan gelisah, jangan khawatir, karena ada Tuhan pengharapan kita. Aku tahu kan hari esok, namun langkah
daku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tetap bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan Yesuslah pengharapan kita yang memegang tangan kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena rahasia dari abad ke abad, rahasia yang sudah disingkapkan di dalam kematian-Mu, menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang bangkit, Engkau Allah yang senantiasa menjadi sumber pengharapan bagi semua orang yang percaya. Benar Tuhan, firman-Mu lah yang menguatkan kami. Maka ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami dihiburkan, kami dikuatkan bahwa pengharapan yang sejati adalah pengharapan di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami umat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam berbagai pergumulan, sakit, di dalam berbagai hal yang kami hadapi Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Sebab kami tahu ada banyak hal yang tidak dapat kami mengerti dan kami pahami itu terjadi. Maka Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kami hikmat, karena rahasia itu sudah Engkau nyatakan di dalam kuasa kebangkit. Maka mampukan kami Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam setiap tugas tanggung jawab, di dalam pelayanan, kami senantiasa boleh mendapatkan kekuatan baru, karena Roh Tuhan yang menyertai. Di dalam syukur kami Tuhan, kami juga mengingat setiap jemaat-Mu yang Kau tuntun, Kau sertai di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika mereka mengingat ulang tahun pernikahan mereka, itu bukti Tuhan yang senantiasa menopang, membimbing, dan memelihara rumah tangga mereka. Karena itu Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, keluarga Bapak Penatua Martuani Siregar, Ibu Sarah Siagian. Engkaulah yang menyertai dan memelihara kehidupan mereka di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Di sanalah Tuhan Engkau menyertai dan memampukan mereka untuk memancarkan serang kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun kelahiran. Kami berdoa Bapa untuk anak Tuhan Stella Belvania Arwan, untuk Ibu Purnama Hotnida Sihotang, untuk Ibu Enida Margareta Purba. Engkau yang menambahkan umur bagi mereka, itu bukti Tuhan Kau pelihara dan Kau jaga mereka, sebagaimana Engkau menyertai mereka. Maka Tuhan, Engkaulah juga yang mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka, sampai mereka senantiasa tetap bersyukur bahwa hidup mereka ada di dalam damai sejahtera, karena Tuhan yang memelihara, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami syukurkan hingga pada saat ini. Kami serahkan hidup kami selama sepekan ke depan.
ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.